Kira-kira itu ada nggak cara agar tidak mendapatkan ujian? Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira ada nggak Kang? Cara agar kita itu tidak mendapatkan ujian. Nah, Ya, jawabannya tidak ada. Jadi Wong Gusti Allah itu kan tadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita ini diizinkan hidup, diizinkan hidup di atas muka bumi ini, kemudian kelak dimatikan itu untuk menjalani ujian. Artinya ya urip nang dunya iki ujian ngono kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Tombok Ati Sapi, Aji Santai Ngobrol Manfaat. Masih bersama Kang Muhdiono. Ya, kita langsung saja meneruskan pembahasan yang kemarin. Terakhir kemarin kita membahas mengenai anjuran amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kemarin kita sudah membahas ada 3, walaupun sebenarnya ada banyak ya. Nanti kita bisa melanjutkan lagi yang lainnya. Kemarin yang terakhir itu ada 3. Pertama yaitu ketika kita mendapatkan masalah kita bisa dengan bertakwa. Kedua dengan tawakal, dan ketiga dengan meringankan sedekah kita kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, nanti kita bisa, agar masalah itu bisa diringankan, dimudahkan, itu salah satunya bisa mengamalkan dari beberapa anjuran amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kemarin ada 3 itu. Namun kita juga bisa melanjutkan yang kemarin. Jadi ada lebih banyak lagi. Jadi nanti kita bisa mendengarkan langsung dari ahlinya. Mungkinkah Muhdiono bisa menambahkan dari yang 3 kemarin? Selain 3 itu Kang, masih ada apa saja amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita itu sedang mendapatkan masalah seperti itu? Ya. Ya, sebelum sampai situ, ketika kita sedang mendapatkan keadaan yang kurang baik, atau mungkin kalau boleh dikatakan itu ujian bagi kita seperti itu, sebenarnya kalau misalnya itu kita melihatnya itu indallah, menurut Allah seperti itu, bagaimana sih kalau misalnya kita mendapatkan ujian itu kan ada sebuah hadis dari Rasulullah itu, yang Rasulullah ketika idza ahabballahu al-abda ibtalahu, bahwa ketika Allah itu mencintai hambanya maka dia akan mengujinya. Nah, artinya ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan ujian ya dalam kehidupan kita, itu ada sisi yang harus kita syukuri sebenarnya. Karena saat itu sesungguhnya kita itu sedang diperhatikan oleh Allah atau dicintai oleh Allah, seperti itu. Kemudian ketika Allah itu mencintai hambanya, sedang mencintai hambanya, ini ada hadis selain itu yang menjelaskan seperti ini, bahwa saya bacakan hadisnya ya. Idza habbal abda nada Jibril innallaha qad habba fulanan fa habbahu fayuhibbuhu Jibril summa yunati Jibril fis sama innallaha qad habba fulanan fa uhibbuhu fayuhibbu ahlus sama. Jadi ketika Allah itu sedang mencintai hambanya, kemudian Allah memanggil nada Jibril, memanggil malaikat Jibril alaihissalam untuk mencintai hamba tadi, seperti itu. Nah, kemudian ketika kemudian malaikat Jibril disuruh oleh Allah untuk mengumumkan kepada seluruh ahli sama, malaikat sama, agar wahai para malaikat sama, seluruh malaikat yang ada di langit itu untuk mencintai hamba tadi yang sedang diuji oleh Allah tadi. Nah, kalau melihat
bahwa ternyata ketika kita sedang menghadapi ujian, kita sedang diperhatikan oleh Allah, dan proses di langit sana ketika kita sedang diuji, sesungguhnya Allah itu sedang memperhatikan kita, dan ketika menguji berarti Allah sedang mencintai kita, sedang memperhatikan kita. Kemudian bahkan tidak hanya Allah, seluruh malaikatnya itu disuruh untuk ikut mencintainya, seperti itu, ikut memperhatikan tadi. Bahkan di dalam sebuah ayat itu ada yang menyebutkan seperti ini, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Bahwa malaikat Allah, malaikat samawat ini ketika Allah sedang mencintai hambanya, kemudian malaikat itu mengatakan kepada hamba tadi bahwa nahnu auliyaukum, kami adalah penolongmu. Nah, seperti itu. Jadi kan kita bersyukur sekali ketika kita dapat mendapatkan ujian, kita pahami bahwa kita sedang diperhatikan Allah, kita pahami bahwa kita sedang dicintai Allah, kita pahami bahwa kita itu diperhatikan malaikat-malaikat Allah, seperti itu. Bahkan para malaikat itu menyatakan dirinya nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi kita itu sedang dijadikan sahabat oleh para malaikat fid dunya, bahkan di akhirat kelak, seperti itu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi ya tentunya apa yang terjadi itu nanti juga akan berlaku kaidah sebagaimana yang dulu pernah kita bicarakan, wa matasauna illa yasa'allahu rabbul alamin, bahwa apa pun yang terjadi di atas muka bumi itu apa-apa yang dikehendaki Allah, bukan apa-apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, setidaknya kita pahami dulu bahwa ketika kita mendapatkan masalah, kita sedang merasa mendapatkan ujian dan sebagainya, itu ada sisi positif yang harus kita pahami itu. Nah, kemudian melanjutkan apa yang kita bicarakan kemarin ya, bahwa ada hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita sedang menghadapi ujian atau sedang menghadapi keadaan yang menurut akal kita itu sepertinya negatif keadaan tadi. Itu kan kemarin ada beberapa, kemudian ada lagi istighfar. Memperbanyak istighfar lah, seperti itu. Perbanyak istighfar. Jadi Allah itu ngendika faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Jadi waqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan beristighfarlah kepada Allah, Rabbakum kepada Rabbmu. Allah dalam ayat tadi itu menegaskan dirinya itu adalah Rabb kita. Rabb itu kan berarti pengendali kita, yang mengendalikan semuanya, yang memelihara kita. Dan ketika kita beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memantaskan kita untuk mendapatkan yursilis sama 'alaikum midrara. Ini gambaran dari rezeki, mengutus hujan lebat kepada kita, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan juga meluaskan, memanjangkan rezeki kita atau meluaskan rezeki kita, wa banina, dan juga anak-anak kita, seperti itu. Di situ juga bisa berarti misalnya kita belum berketurunan, kemudian kita dipantaskan oleh Allah dengan istighfar kita, itu kemudian kita dipantaskan untuk mendapatkan keturunan. Nah, ini salah satu manfaat dari istighfar itu. Artinya istighfar itu juga bisa menjadi ikhtiar kita untuk memantaskan kita mendapatkan kemudahan dari Allah, pertolongan dari Allah. Kemudian juga yang kedua itu adalah, kalau yang tadi itu masalah istighfar, kemudian yang kedua adalah silaturahim. Karena ternyata silaturahim itu juga memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita.
Rasulullah itu ngendika man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menyukai ayyub satalahu fi rizqihi agar diluaskan rezekinya, baginya diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, kemudian dipanjangkan umurnya lah, seperti itu kira-kira. Dipanjangkan umurnya itu menurut para ulama sungguhnya barokah dari ilmunya, barokah dari umurnya itu yang kemudian dipanjangkan, seperti itu. Falyamal rahimah, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Jadi silaturahim kita itu ternyata juga bermanfaat terhadap kehidupan kita. Dengan silaturahim kita bisa dengan silaturahim kita bisa dipantaskan oleh Allah untuk diluaskan rezeki kita, kemudian dijadikan umur kita ini umur yang barokah, manfaat, seperti itu. Artinya silaturahim juga bisa menjadi ikhtiar kita agar kita ditakdiri oleh Allah itu menjadi lebih baik, seperti itu. Kemudian yang lain tentang yang mungkin bisa kita lakukan agar kita itu mendapatkan kehidupan yang baik indallah menurut Gusti Allah itu adalah dengan amal-amal solih kita, seperti itu. Sebuah ayat ini menjelaskan bahwa man amila sholihan min dzakarin wa unsa aw unsa wa huwa mu'minun fanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Wa man amila sholihan, barang siapa yang membiasakan diri, melestarikan diri untuk selalu beramal solih, seperti itu. Min dzakarin unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia melakukan kebaikan tadi, kesalehan-kesalehan tadi itu berdasarkan keimanannya kepada Allah. Aku melakukan ini karena diperintahkan Engkau ya Allah, seperti itu. Misalnya kita kerja, itu bisa bentuk kesalehan kita ketika kerja kita itu ditujukan kepada Allah, atau kita melakukannya itu karena itu ono dawe lah, kira-kira ngono kuwi, atau ono dawe melakukan ini dawe panjenengan, saya bentuk kepatuhan kepada panjenengan itu dengan bekerja seperti ini, karena bekerja juga diperintahkan walatan sana sebagai minat dunia. Seperti itu. Falanuhyannahu hayatan thayyibah, maka orang yang melestarikan kesalehan-kesalehannya ini akan akan diberikan dalam kehidupannya itu hayatan thayyibah, hidup yang baik atau kesejahteraan di dunianya dan juga kesejahteraan di akhiratnya. Ini manfaat dari kesalehan-kesalehan yang kita lakukan, seperti itu. Kebaikan-kebaikan yang selalu kita tanam, kebaikan-kebaikan yang selalu kita lakukan. Tetapi kaidah kebaikan itu ya seperti sing dulu yang kita bicarakan itu, wa mali ahadana indahu min ni'matin tuzza illa biwa wajhibil a'la. Ketika kita melakukan kebaikan itu enggak usah mencari balasan dari orang yang kita baiki atau kita kita baikilah, seperti itu. Illa wajhirab wa malihatin indahu min ni'matin tuzza illa ibtiwa wajhirabil a'la, kecuali ibtighoi wajhirabil a'la, kecuali adalah ditujukan kepada Allah yang maha mulia, wala saufa yardo, agar kemudian Allah itu memantaskan kita dengan melakukan kebaikan tadi, itu kemudian diberikan ridho, Allah meridhani, seperti itu. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan orang-orang yang melestarikan kebaikan, cara berbuat baiknya seperti itu ya, kepada Allah, muamalahnya itu pada Allah. Lanajziyannahum ajrahum, maka dia akan diberikan balasan oleh Allah bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang dilakukan, seperti itu. Bahkan kalau dalam
dalam ayat-ayat yang lain kan kadang-kadang kebaikan kita itu bisa dilipat-lipatkan sampai ada yang sampai 700 itu kan, 700 kali. Kemudian juga ada ayat yang mengatakan hal jazal ihsan ilal ihsan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan itu tidak ada balasan lain kecuali kebaikan juga. Man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Ketika kita melempar kebaikan, maka kebaikan itu sebenarnya akan kembali kepada kita sesungguhnya. Tapi ya bukan berarti kita ngarep-ngarep seperti itu. Kalau kebaikan ya kita lakukan karena itu diperintahkan oleh Gusti Allah. Tetapi sesungguhnya kaidah kebaikan itu man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Ketika kita melempar kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu akan dilempar balik kepada kita oleh Allah. Wa man asa'a fa 'alaiha, dan ketika kita melempar kejelekan, ya kejelekan tadi akan dilempar kembali kepada kita. Itu nih kaidah baik dan buruk yang kita lakukan itu. Namun gini Kang, terkadang kan orang itu mikirnya pengen enaknya sendiri. Nah gitu kan, secara umum bisa dikatakan bahwa orang itu ingin dirinya itu merasa terus-menerus enak, tidak mau merasa susah. Nah kira-kira itu ada nggak cara agar tidak mendapatkan ujian? Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira ada nggak Kang cara agar kita itu tidak mendapatkan ujian? Nah, jawabannya tidak ada. Jadi Wong Gusti Allah itu kan tadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita ini diizinkan hidup di atas muka bumi ini, kemudian kelak dimatikan itu untuk menjalani ujian. Artinya ya urip nang donya iki ujian ngono kuwi. Nah, saiki misalnya Wahyu sedang sekolah SD lah, misalnya SD kelas 1. Wahyu pengen ora naik ke kelas 2. Ya. Nah, untuk naik ke kelas 2, Wahyu harus mengalami apa itu? Harus diuji dulu. Nah, mendapat usianya, atau siap tidak siap, sinau karo ora sinau, itu tetap nanti gurunya akan menguji kita ketika waktunya sudah semester atau akhir tahun dan sebagainya, pasti ada ujian-ujiannya. Yang itu harus kita lakukan, siap tidak siap, dijawab atau tidak. Itu yang kata Allah ahsanu amala. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diizinkan hidup di dunia ini nih untuk menjalankan ujian-ujian dari Allah. Ngaten niku. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan melihat piye caramu menjalani ujian itu yang dengan cara yang terbaikmu seperti apa, ahsanu amala. Ya, seperti itu. Jadi seperti ketika kita SD atau kita sekolah kita di kelas 1, kalau ingin naik kelas 2 ya harus mendapatkan ujian dulu dari Gusti Allah itu kan. Nah, itu udah ujian, kemudian naik lulus dari ujian tadi baru dinaikkan kelasnya ke kelas 2. Terus mendapat ujian naik ke kelas 3 seperti itu. Ya jangankan kita, nabi, rasul, para rasul itu juga semuanya mendapatkan ujiannya. Kira sepanjang hayatnya itu Rasulullah Muhammad SAW itu selalu banyak orang yang ingin membunuh dan sebagainya. Kemudian Rasulullah juga mengalami berbagai macam tekanan dari kafir Quraisy, kemudian diuji dengan pendamping hebatnya itu, kemudian diwafatkan oleh Rasulullah itu kan, kakeknya Abdul Muthalib dan istri tercintanya Sayyidah Khadijah itu dalam 1 tahun. Nah, itu kemudian disebut dengan Amul Azmi atau tahun kesedihan. Nah, itu ujian-ujian Rasulullah. Kemudian Rasul-Rasul yang lain juga mengalami yang sama. Misalnya Rasulullah Musa ini diuji dengan berhadapan dengan Firaun, raja yang sangat kuat, kemudian sangat zalim dan sebagainya gitu. Semuanya nabi dan rasul semuanya menghadapi ujian. Kita pun juga sama, kita sama-sama diciptakan di atas muka bumi ini linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menjalani kehidupan, menjalani ujian kita dari Allah, dan kita jalani dengan sebaik mungkin. Insyaallah seperti itu. Bahkan Allah juga mengatakan innal insana fi kabad. Jadi kita hidup di dunia itu fi kabad, dalam keadaan yang susah payah. Menjalani kehidupan kita di dunia itu ya susah payah.
Jadi menghindar dari ujian ya ora iso, tapi yang mungkin yang bisa dilakukan adalah meminta agar ujian yang diberikan Allah kepada kita itu diringankan seperti itu. Misalnya kan dulu pernah ada pembicaraan bahwa la yarudul qadha illa du'a, gitu. Jadi takdir Allah itu bisa dirubah atau diganti oleh Allah karena Allah punya hak untuk yang huwa yusbitu, untuk menetapkan dan merubah itu. Nah itu kita meminta kepada Allah agar ujian-ujian yang kita terima itu diringankan. Jadi ibaratnya misalnya wahyu itu kudune diuji dengan dibrui watu, nah itu dirubah watu itu ya tetap mengenai kita, ngebrui awake dhewe, tapi dirubah bukan batu tapi dirubah menjadi butiran pasir. Nah itu tetap mengenai kita ujian itu, tapi terasa lebih ringan bagi kita. Nah dan itu bisa. Ya baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan kita melanjutkan yang pertama kemarin mengenai amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita itu sedang dihadapkan oleh masalah atau dihadapkan kesulitan. Yang kemarin pertama itu kita ada takwa, tawakal, dan juga satunya kemarin sodakoh. Nah, kita tadi juga melanjutkan pembahasan ada 3 lagi, yakni pertama tadi tentang memperbanyak istighfar, terus bersilaturahmi, dan juga memperbanyak amal kebaikan kita terhadap baik sesama maupun dengan makhluk lainnya, hewan dan juga bisa dan lain sebagainya. Jadi itu tadi ya, dari awal kemarin berarti ada 6 amalan yang dianjurkan dalam pembahasan ini. Walaupun mungkin sebenarnya masih banyak lagi, cuman ya kita cukupkan dulu, bisa kita lanjutkan mungkin pertemuan kesempatan pembahasan selanjutnya. Cukup sekian dulu dari kami. Tetap dukung kami dengan like, subscribe, dan juga bisa komen apabila ada kritikan, saran, dan juga masukan, yang mana itu nanti bisa membuat kita itu introspeksi buat pembahasan ini, pembahasan selanjutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.